Sudah CO, magnesium MCT oil dong. Cara minumnya gimana? Kakak, MCT oil bisa dibarengin dengan konsumsi vitamin D3 biar tambah jos penyerapan vitamin D3. Dok, saya sudah minum cuka apel tapi gasnya masih susah keluar, nggak bisa sendawa. Ada saran dong? Kakak Rima, kakak udah konsumsi beta-inacel belum? Kakak Rima udah konsumsi cuka apel tapi ngerasa belum efektif pengeluaran gas sendawanya. Kakak Rima, kakak udah konsumsi cuka apelnya di 6 sendok per hari, 2 sendok makan sebelum makan pagi, siang, dan sore. Udah belum 6 sendok? Kalau belum, naikin. Kalau sudah tapi masih susah sendawa, kakak tambahin beta-inacel sama enzim. Beta-inacel kakak konsumsi, nih gini, beta-inacel kakak makan beta-inacel, kemudian makan, terus kakak konsumsi cuka apel. Jadi dibuka dengan beta-inacel, makan cuka apel. Terus di tengah-tengah makan tadi kakak konsumsi enzim. Kakak Rima bisa dicoba seperti itu ya kak. Kakak Gemala aku tungguin ya. Dom, oh kakak Maltida tuh ada nanya lagi ya. Dom, 6 bulan lalu terancam polip empedu. Konsul baru dapat. Oh, konsul aku ya. Bisa dibantu dipercepat. Aduh. Kakak Matilda, Kakak Matilda ini dari lubuk hati aku yang paling dalam ya kak. Aku tuh sebenarnya tuh pengen banget ya teman-teman untuk membantu teman-teman yang membutuhkan jadwal konsultasi cepat gitu ya kak. Mohon izin malum batin ya kakak. Cuman tuh begini ya kakak. Jadwal aku tuh bener-bener padet banget ya kak ya. Mohon maaf ya kak. Makanya tuh aku lagi berusaha sebaik mungkin untuk mempercepat jadwal konsultasi aku dengan buka kelas Zoom. Jadi tuh yang biasanya 1 jam 1 orang, jadi dengan Zoom aku bisa 1 jam tuh bisa ada beberapa orang gitu. Kakak Maltilda, mohon maaf lahir batin kakak Maltilda ya. Nanti kalau misalnya mudah-mudahan kita cepat bertemu kakak Maltilda ya. Dok, kalau autoimun Sjögren syndrome minum vitaminnya apa? Kakak Rima sudah pakai beta-inacel, dosisnya gimana kakak Rima? Kakak autoimun Sjögren syndrome vitaminnya apa? 1, kakak aku cepet-cepet ya. Kakak silakan dipertimbangkan 5 formula, vitamin D3K2 udah pasti. Kemudian magnesium, kakak udah pasti magnesium glycinate. Zincnya disesuaikan sama kondisi kakak. Kalau saat ini kakak lebih masalah ke pencernaan, Sjögren syndrome kakak menyerang pencernaan, kakak pakai zinc carnosan. Kakak Sjögren syndrome menyerang pencernaan, kakak konsumsi zinc carnosan di mana dia berada ya nak. Nah, zinc carnosan lah ya kak ya. Kakak udah tahu kan botolnya zinc carnosan mana ya kakak, dia nggak ada. Kakak zinc carnosan 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Tapi kalau kakak tipe-tipenya tidak ada gangguan pencernaan kakak, atau Sjögren syndrome kakak menyerang ginjal, penurunan fungsi ginjal, kakak konsumsinya zinc, selenium, copper 1 kapsul sesudah makan. Jadi zinc itu disesuaikan sama kakak ya, sama kondisi kakak seperti apa. Terus kak, probiotik dari aku sih kak, probiotiknya yang Lactobacillus reuteri yang ini, tapi lagi habis. Kakak lihat aja dulu ya. Lactobacillus reuteri ini 1 kapsul saat makan pagi dan saat makan siang. Probiotik Lactobacillus reuteri. Terus kakak Jesni lihat di etalase Domi Klinik itu ada Sweet Wormwood itu aku rekomendasikan untuk teman-teman yang Sjögren syndrome 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kemudian kakak mempertimbangkan omega 3 fish oil 2 soft gel dibarengin sama vitamin D3K2. Kakak Jesni silakan dipertimbangkan. Kakak Gemala dia tidak ada. Kakak Rima Wardah silakan dipertimbangkan, nanti boleh kabarin aku lagi ya kak. Kalau kakak Rima, pada dasarnya dosis vitamin dosis cuka apel sama beta-inacel itu tiap orang beda-beda ya kak. Ada teman-teman yang baru enak setelah 10 sendok per hari dengan beta-inacelnya di 3-6 kapsul, ada juga. Kakak Rima, selama kakak tidak ada nyeri ulu hati perut perih, tapi gas kakak masih susah keluar, kakak silakan untuk menambahkan cuka apelnya dan beta-inacelnya. Tambahan kakak Rima, kalau kakak semakin ngerasa kembung dan begah setelah makan sayur dan buah, stop dulu semua sayur dan buah. Karena kakak bisa makin kembung. Sayur dan buah stop dulu ya kak. Kalau kakak mengalami kembung setelah makan sayur dan buah, kemungkinan kakak bukan GERD biasa tapi kakak SIBO. Tambahan dari aku adalah oregano oil 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore kakak Rima. Mahnya jarak kambuh dok, cuma pas telat makan aja. BB alhamdulillah ideal dok. Tinggi badan 158, BB oke. Kakak apoteker bisa langsung masuk ke dalam tahap pengobatan 5 formula untuk leaky gut ya kakak. Berarti kakak pakai vitamin D3K2,
magnesium, zincnya yang carnosine. Tetepan dari aku kayaknya enaknya kakak zinc carnosine dulu baru ke zinc quercetin. Kakak zinc carnosine dulu, kakak beli yang Serinjer aja 30, jadi cuma 15 hari ya kakak. Setelah 15 hari nanti kakak bisa ganti ke zinc quercetin. Probiotiknya dilanjutkan yang Naturbel 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Tambahannya adalah L-glutamin ya kak. L-glutamin itu bisa kakak pertimbangkan yang tadi setengah sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Vitamin D3K2 dan magnesium adalah hal wajib. Tambahan omega 3 lebih baik karena pada dasarnya usus kita itu terdiri dari kolagen, L-glutamin dan fatty acid. Kakak bisa mendapatkan di omega 3 fish oil. Omega 3 juga bagus dalam mengademkan eksim kakak. Silahkan dipertimbangkan kakak apoteker ya. IF itu bagus dong, bagus. IF mah bagus kakak. Betain hasil 2 kapsul saat sebelum makan siang, cuka apel pas dopengan pagi dan sore sebelum makan. Kakak tambahin lagi di cuka apel sebelum tidur. Gasnya masih susah keluar, kakak lihat setelah makan sayur makin heboh gasnya, kakak tambahin oregano oil. Maaf dok, ya dimaafin kak, anak saya usia 10 bulan, boleh nggak minum vitamin D? Soalnya cucu saya dikasih dokter anak, nggak apa-apa kak? Nggak apa-apa kakak. Anak vitamin D kebutuhan dasar kita ya kak. Anak-anak bayi juga boleh konsumsi vitamin D3. Dosis vitamin D3 untuk 10 bulan 400 IU kakak ya. Beli yang dalam bentuk tetesan itu ya, 1 tetes aja gitu ya. Dok, kalau rambut rontok minumnya apa? Kolagen biotin kakak ada di etalase Dr. Mia Ayu ya. Kak, setelah tipes pencernaan sensitif banget, habis makan pedes dikit langsung gak enak pencernaan, iya irritable. Kakak konsumsi probiotik dong, kakak udah konsumsi probiotik belum? Belum dong, atau konsumsi probiotiknya di si siapa kakak ya? Si probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur kakak untuk probiotik. Kemudian kakak konsumsi zinc carnosine. Zinc carnosine adalah zinc yang bagus banget untuk pencernaan, tapi dia tidak ada di sini kakak ya. Zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kemudian probiotik. Tambahannya vitamin D3K2 dan magnesium untuk mempercepat proses penyembuhan kakak. Ingat, dosis vitamin D3 di atas 18 tahun adalah berapa? 10.000 IU. Magnesiumnya gimana kak? Sesuai dengan berat badan yang aku jelaskan di teori tadi ya. Kenapa nggak pakai zinc picolinat dong? Kakak, untuk meningkatkan level imunitas itu ada 2 pilihannya, zinc picolinat sama zinc glycinate. Zinc picolinat sama zinc glycinate itu sama-sama bagus, tapi saat ini terobosan baru ternyata lebih bagus zinc biglycinate. Zinc glycinate itu sama dengan zinc biglycinate. Mereka lebih bagus kakak daripada zinc picolinat, cuman harganya lebih mahal. Jadi zinc itu ada banyak macam. Zinc yang untuk masalah pencernaan, zinc carnosine. Zinc untuk meningkatkan level imunitas itu adalah zinc biglycinate dan picolinat. Tapi picolinat lebih murah, zinc glycinate lebih mahal. Kak, untuk prehipertensi, vitamin, potasium, atau natosera, kakak Happy Day, berapa EGFR-nya nak? Kalau misalnya kakak EGFR-nya bagus, silahkan konsumsi potasium sitrat. Aku setuju, di 6 kapsul per hari. 2 kapsul sudah makan pagi, siang, sama sore. Kalau EGFR kakak itu bagus. Jadi urutan terapi hipertensi aku, vitamin D3K2, magnesium, potasium sitrat. Kalau kakak nggak ada penurunan fungsi ginjal, baru ke natokinase atau natosera, baru ke omega 3 fish oil. Dok, kalau kelayangan, ya dibenerin. Vitamin B kompleks kakak kalau kelayangannya karena masalah asam lambung, diperbaiki asam lambungnya. Dok, kalau laju endap darah tinggi harus minum suplemen apa? Infeksi. Kakak, laju endap darah tinggi itu ada infeksi kronik dalam tubuh kakak. Itulah kenapa teman-teman yang TBC paru itu biasanya LED-nya tinggi, karena ada kondisi kronik dalam tubuh kakak. Diperbaikin kakak. Semua infeksi kronik itu pasti membutuhkan 5 formula. Vitamin D3, K2, magnesium, zinc, sama probiotik. Teman-teman, kalau saat ini kalian mau konsultasi ke aku tapi belum dapat jadwalnya, silahkan dulu, misalnya punten ya, menunggu jadwal konsultasi dengan memperbaiki suplementasi dasar. Vitamin D3, K2, kemudian tuh magnesium, probiotik. Kalau ada masalah pencernaan, pakainya zinc, carnosine. Kalau ada masalah dengan imunitas, bisa pakai zinc, selenium, copper. Ini juga bagus, 1 kapsul sudah makan. Kalau kakak ada masalah alergi, kakak bisa pakai zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Itu ya kakak. Dok, batuk nggak sembuh-sembuh, siang malam berhenti pas tidur aja
ada mahnya juga. Vitaminnya apa? Kakak Rum, kakak di ronsen dulu udah. Kakak kalau kakak bilang nggak sembuh-sembuh, ini aku berpikirnya ini durasinya sudah lama. Kakak di ronsen dulu. Kakak ronsennya apa? Kalau misalnya normal, batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, kemungkinan bisa karena asam lambung. Karena kalau batuk nggak sembuh-sembuh, itu bisa kan juga asam lambung yang reflux naik ke atas tenggorokan kakak, atau memang karena masalah paru. Tentu aja terapinya berbeda ya kakak. Kakak mohon maaf, kakak coba dulu periksa ronsen toraknya ya kak. Dom, aku didiagnosa GERD anxiety, suka kelengan, kuping berdenging, kagetan dan gak fokus, BB ku 90. BB 90 berapa tinggi badannya? Biar aku tahu kakak obesitas apa overweight. Kakak jangan ada yang disembunyikan di antara kita, kakak Yanti. Kakak Yanti, baiklah. Kakak Yanti, GERD anxiety pada dasarnya kalau suplemen untuk GERD itu adalah mengembalikan pH lambung kembali normal. Kakak Yanti, silahkan mempertimbangkan 1 cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, sama sore. Kakak boleh makan cuka apel kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati. Kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati, nggak boleh dulu makan cuka apelnya. Jadi kakak pastikan dulu kakak GERD atau gastritis. GERD itu nggak pernah ada nyeri ulu hati kak. Kalau kakak ada nyeri ulu hati, berarti kakak GERD dan gastritis. Kalau kakak mengalami keduanya, GERD dan gastritis secara bersamaan, kakak sembuhin dulu gastritisnya. Pakai paket gastritis di Dr. Miayu, etalase Dr. Miayu. Kalau kakak yakin gak ada nyeri ulu hati, langsung kakak masuk pakai ke dalam pengobatan GERD. Cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, sama sore. Kemudian vitamin D3K2 dan magnesium. Vitamin D3-nya coba di 10.000 IU, kalau nyaman kakak naikin jadi 20.000 IU. Magnesiumnya pakai glasinet berdasarkan berat badan kakak berapa. 90 kilo udah disebutin ding ya. Kakak kalau 90 kilo pakainya magnesium yang ini ya kak. Magnesium yang maksimum strength 3 kapsul per hari, 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Udah kak, udah dicatat ya kak? Udah, oke. Kemudian kakak konsumsi vitamin B kompleks lah kak. Vitamin B kompleks 1 kapsul sesudah makan siang. Untuk GERD itu pasti membutuhkan apa kak? Probiotik. Probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Probiotik ya kak. Nah, spesifik untuk masalah anxiety kakak, tambahannya Rhodiola rosea ashwagandha. Teman-teman kalau kalian belum kenal Rhodiola rosea ashwagandha, lah dia di mana? Rhodiola rosea ashwagandha itu suplemen yang bantu dapat menenangkan. Kakak boleh konsumsi Rhodiola rosea ashwagandha 1 kapsul sesudah makan sore dan 1 kapsul sebelum tidur. Kakak rasakan dulu bagaimana perubahannya setelah dengan rangkaian suplemen tadi. Kalau kakak masih aja ada gangguan emosional nggak stabil sampai terganggu tidurnya, baru kakak tambahkan L-triptopan. L-triptopan, silahkan dipertimbangkan. Kakak apoteker, kalau COD3 10.000 natur glycinate suplemen dan probiotik karoli dulu boleh kakak apoteker. Nggak ada masalah kalau kakak mau bertahap mah nggak apa-apa. Kalau nanti misalnya ada rezeki lebih mau dilengkapi juga tidak apa-apa. Yang penting jangan makan junk food, ultra processed food kakak ya. Cek HbA1c, bangun tidur kaki kayak kesemutan, kurang vitamin apa dong? Kakak dia, sebenarnya tuh dari hasil HbA1c kakak udah bagus ya. 4,4 tuh normal ya kak. Kadar HbA1c di bawah 5,7 itu normal. Gula darah puasa 90 tuh normal. Tapi kenapa kakak suka kakinya kesemutan? Kakak dia coba cek kakak indeks massa tubuhnya overweight, obesitas atau tidak. Tidak dong, berarti kemudian kakak cek kembali, kakak mengalami kekurangan asam lambung atau tidak. Kakak ada keluhan begah, kembung atau tidak. Enggak dong. Kalau kakak tidak mengalami kedua itu, kemungkinan ya karena kakak kurang intake B1 sama B12. Untuk masalah kesemutan, yang aku rekomendasikan vitamin D3K2, magnesium, sama vitamin B1 dan B12 ya kak. Apa saja kondisi yang mengakibatkan kalian kekurangan vitamin B1 dan B12? Kalau kekurangan vitamin B1 dan B12 itu seringnya ngerasa kram dan kesemutan. Apa saja kak? Obesitas, overweight, asam lambung, anxiety, depresi, diabetes, itu pada kekurangan B1 dan B12. Jadi kalau kakak mengalami 5 kondisi ini, oh ternyata saya kekurangan B1 dan B12, soalnya saya anxiety. Nah, kakak konsumsi itu B1 dan B12. Rekomendasi suplemen buat anak 14 tahun penderita alergi debu. Kakak Winnie masih di sini nggak? Kalau kakak Winnie ada, baru aku jawab. Hadir dong, gitu kakak Winnie. Dok, saya hiperhidrosis di seluruh tubuh. Sudah cek ke SP dalam, saraf, psikiatri, nggak ada perubahan dok. Capek banget. Oke. Kakak Ramdan, kalau saat ini kakak belum
Kak, hyperhidrosis itu berarti memang kakak ke-trigger gitu ya kak. Kakak lebih produksinya tuh berlebihan daripada orang yang lain gitu ya kak. Kakak silakan untuk mempertimbangkan menguatkan sistem imunitas kakak. Bagaimanapun juga kalau kita mau bisa hypo atau hyper itu pasti nggak bagus nih keseimbangannya. Imunitas kakak juga nggak bagus. Kakak Ramdan udah konsumsi 5 formula belum kakak Ramdan? Kalau kakak Ramdan belum konsumsi 5 formula, kakak konsumsi itu 5 formula dulu. Tambahannya dari aku adalah karena hyperhidrosis itu kemungkinan badan kakak itu alkali, jadi kakak konsumsi sesuatu yang sifatnya asam, yaitu misalnya beta-NaCl, cuka apel, kombucha, sauerkraut, yogurt, itu bisa kakak pertimbangkan. Kalau aku sih mendingan cuka apel aja ya kak. Tambahan untuk kakak adalah 5 formula, vitamin D3, K2, magnesium, zinc, sama si probiotik. Tambahannya adalah cuka apel untuk mengobati alkalosis dalam tubuh kakak. Silahkan dipertimbangkan ya kak. Dok, magnesium untuk lansia 73 pernah kena stroke, magnesium L-threonate. Dok, tadi aku, makasih kakak Madinato, dok tadi aku ke psikiater didiagnosis anxiety disorder, terus dikasih alprazolam sama sertalin. Aku apa ya? Kakak aku komentar apa ya kakak bagusnya? Kakak Wiwil sih, iya Willy ya, kakak Will kasih saran dong. Terus sama-sama kakak apoteker. Kakak Wiwil yang pertama, semoga kakak bisa mengendalikan ini ya kak. Kakak, aku cerita sebentar nih ya untuk kakak Wiwil, karena kan kakak Wiwil baru sedih ya teman-teman, baru diagnosis anxiety disorder. Kakak Wiwil, aku pernah punya pasien kaya raya banget, kemudian dia udah ikut kelas sana sini, kelas anxiety udah, kelas ini udah, pokoknya segala kelas udah diikutin. Tapi ternyata belum berhasil untuk sembuh karena nggak mau jaga pola makan. Dari aku cuman ya kalau bapak mau sembuh mah jaga pola makan, bapak mah nggak bisa kalau bapak masih merokok, bapak nggak bisa kalau nggak jaga pola makan gitu. Harus jaga pola makan, itu yang paling utama gitu. Akhirnya beliau mau bekerja sama, mau jaga pola makan, konsumsi vitamin D3 K2, magnesium, vitamin B kompleks, probiotik, ashwagandha, L-triptopan dan cuka apel. Akhirnya kondisinya membaik dengan jaga pola makan. Jadi kakak, kalaupun kakak sudah melakukan banyak hal untuk pengendalian anxiety kakak udah konsumsi obat sertralin, kakak udah konsumsi alprazolam, itu akan sulit sembuh total kalau kakak nggak jaga pola makan. Jadi silahkan jaga pola makan ya kakak. Bahkan pasien aku yang tadi, bapak-bapak tadi yang kaya raya tadi, dia udah sampai ke psikiater di Singapura kakak. Tapi ya kalau susah tidur ya minum obat ya bisa tidur, tapi besoknya lagi nyari-nyari obat lagi gitu. Jadi tuh kayak obat itu bisa mengatasi masalah akut tapi tidak bisa merawat kroniknya gitu. Kalau kakak saat ini memang membutuhkan obat itu silahkan dikonsumsi dulu, tapi kakak harus tahu penjaga pola makan itu yang paling yang utama. Kalau di dalam functional medicine kakak, 80% hormon serotonin, hormon endorfin, hormon yang mengatur rasa bahagia dalam hidup kakak, itu yang produksi siapa kak? Usus kakak. Kakak coba deh, kalau misalnya kakak sulit menemukan teori itu masih di Indonesia, kakak main-main deh ke jurnal penelitian orang luar negeri atau penelitian yang berbasis functional medicine. Di situ dijelaskan kalau serotonin, endorfin, hormon bahagia itu diproduksinya tuh di usus kakak. Sisa 20%-nya itu adalah komunikasi antara usus sama otak kakak. Jadi kalau kakak mau sehat walafiat, kakak perbaiki pola makan kakak. Jangan makin nggak bagus, saya kan stres, saya bolehlah ngerokok, saya mah bolehlah saya makan es krim, saya bolehlah makan ini makan itu gitu. Itu nggak boleh. Kakak kalau mau sembuh jaga pola makan kakak. Cerita tadi bener adanya ya kakak, akhirnya tuh pasien aku yang udah kesana sini ikut kelas sana sini sampai udah berobat gitu ya kakak ya, udah minum obatnya banyak banget gitu, tapi sembuhnya ketika beliau jaga pola makan. Silahkan dipertimbangkan kakak, junk food, ultra processed food jangan lagi. Semua teman-teman yang mengalami gangguan anxiety pencernaan, gangguan anxiety disorder itu pada dasarnya kalian dimulai dari gangguan pencernaan. Jadi vitamin D3 20.000 IU, magnesium glycinate, vitamin B kompleks, probiotik,
rhodiola rosea, ashwagandha, dan triptopan itu kakak pertimbangkan. Plus cuka apel untuk mengasamkan, mengembalikan pH lambung kakak kembali normal, itu silahkan dipertimbangkan. Kalau saat ini kakak Willy memang benar-benar membutuhkan alprazolam dan sentralin itu, silahkan dikonsumsi dulu, sembari kakak perbaiki pola makan. Aku doakan mudah-mudahan kakak nanti bisa tidak ketergantungan. Semangat kakak ya, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, Domi B1 sama B12 sendiri-sendiri berarti ya, Dom. Kalau mau bagus sendiri-sendiri kakak dia, B1 sendiri, B12 sendiri. Kok nggak ada diskon dong? Masa sih kakak Kiki? Tadi sebelum aku live kayaknya ada diskon deh di Dr. Mia Ayu sama di Domi Klinik kakak. Ada kok kak. Di Dr. Mia Ayu tuh kayaknya diskonnya minimal barang 20.000 sampai 40.000 loh kak. Masa sih kak? Aku udah aktifin loh kak. Dok, saya BB 68, tinggi 158. Wah, bagus ini. Enggak deh, kok bagus? Enggak deh, Bu. Ibu Julian punten ya, ini mah overweight ya Ibu ya. HbA1c 5,2, tangan kadang-kadang kesemutan. Lain nih Ibu Julian tadi yang aku jelasin sama kakak dia. Salah satu tanda-tanda kalau kakak itu kesemutan karena kekurangan vitamin B1 dan B12 Ibu. Salah satu penyebab kekurangan vitamin B1 B12 apa Ibu? Obesitas. Ibu, coba Ibu udah periksa gula darah. Udah ding, HbA1c 5,2 ini masih normal ya Ibu. Jadi mumpung Ibu udah kelebihan berat badan tapi Ibu belum ini nih, belum gula darah, belum prediabetes, dijaga, puasa, olahraga, vitamin D3K2, magnesium, B1 sama B12 semua itu ada di etalase Dr. Mia Ayu ya Ibu, dicari aja. Terus turunin berat badannya. Gimana caranya Dom? Jangan makan gula, jangan makan kue-kue lagi Ibu, jangan makan gula, junk food, turunannya batasi karbohidrat. Rajin-rajin puasa Senin Kamis itu akan membantu menurunkan berat badan ya Ibu. Kakak Iriana, dok aku udah jadi CO Qolic blood sugar, magnesium malate, tapi belum vitamin D3K2-nya karena kemarin kosong. Oh Kakak Iriana sekarang udah ada vitamin D3-nya, silakan dikonsumsi juga di CO ya kakak ya, vitamin D3K2-nya. Ashwagandha boleh tidak untuk Siamame survivor diabetes tipe 2? Kalau boleh dosisnya berapa sehari dok? Kakak Dewi, ashwagandha boleh, yang nggak boleh ashwagandha itu pada kondisi hipertiroid yang dosisnya tinggi, tapi kalau cuma light doang boleh untuk konsumsi ashwagandha. Kakak 1 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur kakak Dewi ya. M gastritis dan ambeien minum. Kakak Nuris maksudnya, nah kakak Nuris nih yang kemarin nih katanya anaknya HB-nya 64, bener nggak? Minum alprazolam, sentralin kan malam ya dok, ditambah vitamin D3K2 gimana dok? Minumnya pagi hari, vitamin D3K2-nya dikonsumsi pagi hari. Kakak Willy jangan cuma D3K2 doang, kakak nyanggung atau kakak magnesium kakak ya untuk perbaikan minimal itu harus itu ya kak untuk perbaikan si anxiety kakak. Dok, BB di bawah 60 kilo ada diabetes, hipertensi, magnesium extra strength boleh? Di bawah 60 kilo tuh berapa tuh Neng? 40 apa 50 kakak? Kakak boleh-boleh aja. Misalnya nih ya, kakak Rina, misalnya kakak udah beli magnesium ini, tapi berat badan kakak ternyata cuma 50, kakak boleh konsumsi ini di 3 kapsul. Tapi kalau berat badan kakak 40, di 2 kapsul aja dulu kakak ya, diturunin dosisnya. Dom, saya 52 tahun, BB 41, tinggi badan 157. Oke, kalau jam 3 dini hari sering keringat di dahi, gejala penyakit apa? Sering keringat di dahi, nggak panas ya, kamarnya nggak panas ya? Aduh, agak susah ya. Selain keringat di dahi, apalagi keluhannya? Kakak Ibu Azhara, nggak ada keluhan lain tak selain keringat di dahi? Kok aku agak sulit ya mengidentifikasinya ya? Misalnya apa karena kakinya kram, akhirnya keringetan, terus kebangun, apakah ada seperti itu? Ataukah ibu lagi tidur enak-enak tapi kebangun untuk batuk-batuk, apakah seperti itu? Apakah ibu lagi tidur enak-enak, terus kaki ibu gerak-gerak sendiri, restless syndrome, ibu tahu? Apakah seperti itu? Coba lebih spesifik lagi ibu ya, kalau keringetan di dahi itu apa ya ibu ya? Aku kayaknya perlu clue lagi deh ibu. Dok, kalau zinc picolinat plus selenium, copper, deal baik nggak buat autoimun? Zinc picolinat, oh ini bagus kakak. Ini maksud kakak ya? Salah. Ini ya, bagus kakak. 1 kapsul sesudah makan siang kakak ya. D3K2 harganya berapa? Monggo cek di etalase kakak ya.
Dok, batu empedu minum apa? Kakak Nasafa Ulfa, kakak masih di sini? Kakak Nasafa Ulfa masih di sini? Kalau masih di sini aku jawab. Dok, biduran, berdebar, jantung, pucat, nyeri, sendi-sendi, atau autoimun. Kakak Neti, yang kakak sebutkan ini memang ada bagian dari gejala autoimun, tapi nggak pasti mutlak harus 100% kakak pasti autoimun kakak ya. Untuk menegakkan autoimun tentu aja kita perlu pemeriksaan penunjang, namanya adalah anates atau anaprofile gitu. Biduran kakak ada alergi, jantung berdebar-debar, denyut jantung kita tuh 60-100 kak. Kalau kakak jantung kakak berdebar-debar, kakak periksa pakai nadi kakak masih di bawah 100, itu debarannya hanya subjektif bukan objektif. Pucat itu harus diidentifikasi. Nih kakak lihat nih, ini namanya nih konjungtiva kakak anemis atau tidak nih. Kalau dia warnanya tuh pucat, HB kakak itu rendah, kakak cek tuh di laboratorium HB. Tapi kalau kakak buka ininya itu masih merah nih, kayak kemerahan kayak aku, itu nggak ada masalah dengan anemia. Mungkin pucat tampak visual, tapi harus dipastikan kak ya kondisi objektifnya. Nyeri di sendi bisa jadi kakak kekurangan vitamin D3K2, magnesium, dan zinc untuk bidurannya. Kakak untuk menegakkan autoimun harus ada pemeriksaan penunjang, pasti ya kak ya. Dom, kalau saya yang diabetes apa selain minum suplemen harus tetap minum obat gula dan suntik insulin? Tergantung berapa kadar HbA1c-nya. Ibu Herawati, aku jawab lah ya, agak lengkap lah ya aku jawabnya ya. Makasih Dom, sama-sama. Picolinate bisa nggak buat autoimun? Bisa. Dok, untuk CKD apa boleh makan daging ayam, apa nggak boleh makan nasi? Oh, kakak Bilal. Aku jawab dulu kakak Herawati. Nanti setelah kakak Herawati, aku mau jawab siapa tadi ya? Ya, lupa ya. Kakak tadi aku mau jawab siapa tadi ya? Aku lupa deh. Aku jawab Ibu Herawati dulu ya. Kakak yang pertama gini. Punten, Ibu, kakak-kakak di sini misalnya nih ya, kakak saat ini lagi sakit hipertensi, kakak lagi sakit jantung, kakak lagi sakit diabetes, apapun itu penyakit kakak. Saat ini kakak lagi konsumsi obat medis, misalnya seperti kasus pada Ibu Herawati lagi konsumsi obat diabetes. Saat ini lagi mau mempertimbangkan apakah harus konsumsi konsumsi obat gula darah dan suntik insulin gitu. Aku tanya dulu ke Ibu Herawati yang pertama, berapa HbA1c Ibu? Apakah memang HbA1c Ibu tuh udah di atas 10? Kemudian Ibu memang sudah ada kegawat daruratan medis yang memang harus benar-benar segera diturunkan. Itu Ibu harus koreksi dulu satu-satu ya Ibu. Yang kedua, Ibu saat ini dalam kondisi kooperatif untuk diet atau tidak? Kalau misalnya Ibu memang udah nggak bisa kooperatif dalam arti Ibu udah nggak sama sekali nggak bisa diet gitu ya Ibu kesulitan mengalami diet. Misalnya Ibu dalam kondisi yang memang udah ketergantungan obat, akhirnya Ibu nggak makan nasi buat Ibu gemeteran, kelayangan. Kalau misalnya Ibu dalam kondisi memang tidak kooperatif untuk melakukan diet, oke lah. Terus yang ketiga, usaha apa? Apakah usaha Ibu udah benar-benar maksimal Ibu untuk Ibu menyerah dengan obat? 3 itu Ibu jawab dulu sendiri di dalam hati Ibu yang mana. Kalaupun misalnya HbA1c saya udah di atas 12 dong, ini udah emergensi, itu udah tinggi banget gitu ya Ibu. Apalagi kalau Ibu saat ini udah mengalami ketoasidosis, gula darah tinggi disertai dengan penurunan kesadaran dan udah ada gangguan metabolisme, ya sudah, itu emergensi mengancam nyawa. Silahkan kalau Ibu mau konsumsi insulin, silahkan mau konsumsi obat diabetes, silahkan, aku persilahkan. Aku sering bilang ya Ibu, kalau misalnya Ibu dalam kondisi mengancam nyawa, gawat darurat, Ibu pilih konvensional medicine, jangan functional medicine. Karena functional medicine itu sulit untuk mengobati yang mengancam nyawa, kondisi gawat darurat. Dokter konvensional, dokter penyakit dalam itu lebih hebat mengobati kondisi yang emergensi. Tapi kalau Ibu masih dalam kondisi kooperatif, Ibu bisa diet, Ibu bisa konsumsi suplemen, Ibu tidak mengalami kondisi ketoasidosis yang mengancam nyawa, dari aku, pengaturan pola makan dulu Ibu. Kalaupun Ibu memang benar-benar nggak bisa, ya qadarullahnya ya mau bagaimana lagi. Silahkan Ibu melakukan rekomendasi konsumsi obat gula, konsumsi insulin,